Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 12. Dengan kata lain, sebentar lagi kalian akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut bisa terwujud tentu saja bergantung pada usaha kalian dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 12. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran. Pada bab ini, kita akan menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan materi bahasan makna hak dan kewajiban warga negara. Pada pembelajaran di kelas 11, kalian sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut kalian, sama atau tidak makna HAM dengan konsep hak warga negara? Untuk mengetahui jawabannya, coba kalian cermati uraian materi berikut ini. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Lalu bagaimanakah hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila? Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa.
menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara. Yang pertama, untuk membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk 1. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kelamin, dan sebagainya. Kewajiban yang berikutnya yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Ketiga, sila persatuan Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara, 1. Untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat, mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kelima,
sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima, mengamanatkan setiap warga negara untuk 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga, suka bekerja keras. Setelah kalian menyimak materi tadi, sekarang silahkan kalian lakukan identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tulislah hasil identifikasi kalian sesuai tabel berikut. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.